Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati kita berterima alhamdulillah di tengah kita yang mengandalkan yang sangat mengajarkan dosen karena diadakan oleh kita Bapak saya hormati Bapak Haji Sulsana sebagai penasehat. Saya hormati para pengurus jamaah Qobah dan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke majelis taklim yang mulia ini. Salawat salam dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Baik, sebelum acara kali kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan maksud kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Selanjutnya marilah kita dengarkan, kita ikuti pembacaan shalawat yang akan disampaikan oleh saudara kita. Padanya di Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa Barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana Baghfir lana ma qada ya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikian pembacaan selawat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak penyampaian materi sambil santai katanya ya. Ini ngobrol santai sambil ngopi yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Haji Agus selaku penasehat Majelis Ta'lim Al-Aqobah serta para jajaran kepanitiaan dan jamaah semuanya, yang mudah-mudahan pada malam hari ini saya membadalkan Ustadz Husein
yang barangkali ada kesibukan ya, sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Tema kita pada malam hari ini adalah kehidupan yang singkat. Ya. Kalau kita kaji tentang usia manusia itu ibaratnya seperti orang berteduh, mampir, ngaso berapa lamanya orang ngaso ya? Lagi jalan kecapean, ngaso di bawah pohon, capeknya hilang, berangkat lagi. Itu ngaso, itunya tuh dunia tuh. Ya. Itu kehidupan dunia. Makanya Allah bersumpah demi waktu, wal asr, demi waktu. Sampai Allah bersumpah demi waktu. Ada apa dengan waktu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ya. Rugi. Kenapa manusia rugi? Karena manusia punya tanggung jawab. Kalau binatang hidup, sekedar hidup dipotong, hilang. Tidak ada tanggung jawab. Tapi yang namanya manusia bertanggung jawab sampai nanti masuk ke dalam akhirat. Ya. Makanya manusia berat jadi manusia sebetulnya. Ya. Berat. Ya. Karena memang beban-beban yang diberikan kepada makhluk-makhluk lain itu menolak. Hanya manusia yang mau menerima. Makanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ya, manusia makhluk yang paling sempurna. Kita hidup di dunia ini hanya ada 2 pertanyaan. Ya, man ana? Nah, siapa saya? Ila aina, mau kemana? Cuman itu udah 2. Kalau 2 itu kita teliti, kita pahami, siapa saya, mau kemana saya, artinya kan tujuan yang sesungguhnya, ya, tujuan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena memang hidup di dunia itu yang tadi saya sudah katakan hanya sekedar singgah doang. Singgah, kalau istirahat mah lama ya. Kalau istirahat mah lama, singgah doang sebentar, mampir ya. Mampir doang sebentar ya. Tuh, kehidupan dunia. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. 1 hari. Ya. Allah jelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Ya. Tuh. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, sekarang kalau ada orang yang disiksa dari zaman Nabi Isa sampai sekarang, misal disiksa cuma 2 hari, kira-kira 2000 tahun baru selesai. Kemarin tuh tahun 2000. 2 hari itu kalau disiksa 2 hari. Ya, bagaimana yang abada yang selama-lamanya? Itu perhitungan, ya, perhitungan hari dibanding dengan kehidupan dunia. Ya. Makanya alam-alam yang ada di dunia ini itu berbeda, ya. Sekarang nih alam-alam kita alam nyata nih. Ada alam yang tidak nyata, contoh alam gaib seperti makhluk jin. Dia kan hidupnya nggak kelihatan sama kita nih ya. Pernah dengar nggak pada orang di bawah jin, perasaan dia cuman 1 jam atau 1 hari, tapi menurut keluarganya sudah berbulan-bulan. Itu di alam jin. Ya. Iya. Ya, makanya kehidupan makhluk-makhluk yang Allah ciptakannya juga beda ya. Tadi ayatnya surat Al-Hajj ayat 47
7. Menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayat Al-Bidayah, beliau membagi waktu menjadi sehari itu 24 jam. Sehari itu ada 24 jam. Kemudian beliau membagi 4 jam itu dibagi menjadi 4. Ada yang dibagi 8, ada yang dibagi 4. Contoh misalnya sehari semalam kita tidur 8 jam tuh normalnya ya. Ya paling banyak 8 jam normalnya tuh. Kerja 8 jam. Makan, minum dan lain-lain sebagainya 4 jam. Sholat dari pagi sampai sore paling lama 4 jam paling lama. Paling juga kita mau 5 menit selesai ya. Iya kan ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma antas jalan. Iya kan? Kalaulah rata-rata umat Nabi Muhammad itu usianya 60 tahun. Berarti kalau kegiatannya selama 60 tahun itu 8 jam untuk tidur, selama itu dia tidur 20 tahun. Tidurnya doang 20 tahun. Kemudian kerja 8 jam, berarti 20 tahun. Udah 40 tahun. Ibadah 1 jam, ibadah 4 jam sehari semalam. Berapa? 10 tahun. Kita bagi 2 tuh yang 20. Kemudian makan minum 4 tahun. 4 jam. Berarti 10 tahun. Dijumlah 60 tahun. Itu ura-ura termasuk tadi makan minum. Ya. Berarti orang hidup di dunia ini lebih banyak ibadah apa lebih banyak tidur? Banyakan tidur. Pas waktu ibadahnya pakai tidur juga. Lagi ngaji aja tidur. Ya. Kalau lagi ngaji tidur berarti ilmu padi. Makin lama makin merunduk. Ya, emang orang kalau banyak ilmunya begitu. Makin lama makin merunduk. Karena makin berisi. Ya. Beda dengan padi kosong. Ya, itu ya. Ya. Jadi waktu itu ya, kalau kita rasa itu di dunia itu hanya sebentar banget. Kalau rata-rata 60 sampai 70 tahun kita hidup di dunia nih, rata-rata segitu tuh ya. Kalau ngikutin Nabi 63. Ya, ada yang 70 tahun misal nih, rata-rata 63 dah. Kita hidup di dunia itu cuma 1,5 jam. Bentar banget ya? Sebentar. Bonus. Ya. Kalau ada yang lebih mah bonus ya. Bonus. Kalau ada yang lebih sampai 80 bonus tuh ya. Maka dari itu Allah sering negur, wal asri, demi masa innal insana lafi, itu manusia itu rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Udah beriman beramal soleh ya, tuh tidak rugi. Kenapa? Emang itu bekal untuk nanti menuju akhirat ya. Makanya Nabi ya berpesan kepada kita untuk terus selalu beramal soleh. Makanya dikatakan di dalam surat Bani Israil ayat 7 yang tadi di mukadimah, in ahsantum lian pusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falah, sebaliknya. Jika kita berbuat jahat, kejahatan itu akan dikembalikan kepada kita sendiri. Jadi ibaratnya kita hidup di dunia ini adalah mazra'atul
akhirah, ladangnya untuk menuju akhirat. Tempat bercocok tanam itu di dunia. Bagaimana hasilnya? Hasilnya tergantung kita. Kalau kita nanamnya dipupuk, dirawat, hasilnya akan bagus. Tapi kalau nanam dong dilemparin begitu ya. Terus ditengok-tengok, enggak, nih buahnya kira-kira bagus apa jelek? Ya, semaunya dia buah. Iya. Iya, pada kering bisa. Iya. Apalagi sayuran gak disiram. Udah dah. Iya. Iya. Jadi sama juga kita hidup di dunia itu sebagai tanaman kita nanti untuk menuju akhirat. Ya. Akhirat itu tujuan yang kekal untuk kita, tujuan yang abadi selama-lamanya. Ya, kalau misalnya orang disiksa 3 hari misalnya ya, tinggal ngitung aja 3.000 tahun. Kalau seminggu 7.000 tahun disiksa. Lah orang umur kita juga cuman tadi saya bilang 60 sampai 70. Ya, itulah. Ya. Banyak orang juga yang tidak mau kalau diajak ke bajikan. Ya. Kenapa? Memang berat. Gak usah kalau ngaji mah udah air dikasih juga ya. Ada konsumsi juga, tapi tetap yang namanya kebaikan tuh berat. Beda halnya dengan maksiat ya. Maksiat nggak diundang aja kita dah datang. Ya. Nggak diundang aja dah datang. Apa? Ada aja alasannya, mau nyari sate lah. Iya kan, nyari onde lah. Iya, ada aja nyari rokok. Padahal tukang rokok di depannya banyak ya. Iya, nyari rokok pakai Cipete ya. Ya. Iya. Maka dari itu maka dari itu untuk kita nih usia yang diberikan Allah itu enggak cuma semuanya ada tanggung jawabnya ya. Umur yang diberikan Allah pasti ditanyain ya kan, semakin panjang umurnya maka pertanyaannya juga semakin banyak ya kan, apalagi orang yang mampu, yang kaya ya. Orang yang kaya itu orang-orang udah pada masuk surga, dia belum. Ngapa? Ditanya ini harta didapat dari mana? Udah didapat dari mana tuh harta, dikemanakan? Tuh ya. Makanya Rasulullah SAW sebelum dia meninggal, dia punya cuma 7 dinar. 7 dinar. Enggak. 7 dinar sebelum dia meninggal ya, Rasul mah tahu kalau dia meninggal memang udah datengin malaikat Ijrail kan. Nah, kalau kita boro-boro tahu apa enggak, iya cabut-cabut aja udah. Ya. Rasul didatengin. Ya kan ya, anaknya sampai bingung. Siapa ini orang ya itu tadi tamu, dikasih minum gak diminum, dikasih makan gak dimakan. Ijrail. Tujuannya apa? Mau nyabut nyawa. Izin dulu. Kalau kita mau nggak pakai izin, tarik aja udah. Ya Rasul itu mau meninggal aja dikasih tahu, sehingga dia siap. Untuk apa itu uang 7 dinar buat dia? Ada artinya nggak? Nggak ada. Makanya sebelum dia meninggal itu uang dibagi-bagikan kepada fakir, miskin, kepada orang yang berhak. Semuanya udah tidak ada hubungannya dengan dunia. Artinya apa? Ketika orang yang meninggal masih ada hubungannya dengan dunia, itu masih berat. Kenapa berat? Masih ada tanggung jawab yang belum
selesai. Ya. Ini ya, terutama orang tua yang anak-anaknya belum dikasih warisan, berat. Kenapa begitu meninggal anaknya pada berantem? Ini orang tuanya yang kasihanan, orang tua. Tinggalin dosa jadinya. Iya, jadi yang berat itu orang tua sebetulnya. Jadi sebelum dia meninggal, apalagi kita sebagai misalnya anak yang tua dah ya, anggap bapak ibu, kalau yang masih punya bapak ibu nih, sebelum orang tua meninggal, tapi jangan ngomong jangan udah mati, kayak nyumpain, jangan sampai nanti terjadi. Kita contohkan aja kepada orang lain gitu ya, contohin aja, jangan sampai setelah dia yang meninggal hak warisnya akhirnya pada berebut. Ada nggak gitu? Ada. Banyak, bukannya ada, hampir mayoritas Pak berebut. Iya, karena belum bagikan waktu hidup. Kalau orang tua masih ada, masih lengkap misalnya nih, terserah itu apa kamu dihibah, kan bahasanya hibah kalau masih hidup, bukan waris. Kalau waris kalau orang tuanya meninggal, dihibahkan. Kalau dihibahkan itu terserah orang tua mau ngasih berapa, iya kan? Iya. Gitu, makanya jangan sampai dia meninggal akhirnya dia masih punya beban. Ya. Yang saya perhatikan seperti itu. Ada itu. Iya, yang saya perhatikan seperti itu. Meninggal dua-duanya belum bagi. Iya, sampai sekarang banyak, bukannya ada, banyak, hampir semua. Ya, Satu minta, yang ini nggak mau, jadi terus aja. Ya. Kalau sudah seperti itu kan akhirnya ada yang misalnya bagiannya kecil, bagiannya gede, tuh. Akhirnya yang bagiannya kecil nggak mau tanda tangan. Ya kan? Kalau yang namanya ahli waris kan semua harus tanda tangan tuh. Ya. Kalau kita pahami seperti itu. Nah, itu yang bikin repot orang tua yang sudah meninggal. Makanya sebelum meninggal itu ya udah tidak ada hubungannya dengan yang sifatnya dunia. Orang yang udah meninggal itu udah nggak perlu lagi duit. Perlu nggak? Agak belanja kemana? Ya. Dia butuhnya doa, ya kan? Doa dari kita, doa dari anak-anaknya, dari sanak familinya. Kagak, nggak bakal dia balik lagi, ya. Itu ya. Maka dari itu terus ya kita memperbaiki diri kita ya. Kalau amal yang kita tanamkan itu bagus, maka kebaikan itu untuk kita sendiri ya. Dan kalau kita menanamnya dengan amal yang jelek, yang buruk, maka kejelekan itu juga untuk diri kita ya. Ya. Itu habis ya? Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ini tadi perumpamaannya kalau kita nanamnya, kita pupuk, kita jaga, kita rawat, itu kan perumpamaannya ya. Maka hasilnya pun akan bagus, baik ya. Tapi kalau kita biarkan saja rumput tumbuh, akhirnya buahnya juga kalau ada ya nggak beres dah ya, nggak sesuai harapan, itu juga apa namanya sesuai dengan apa yang kita tanam. Maka dari itu ya, untuk menjadi bekal kita menuju akhirat, terus kita berbuat baik. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam menuju baik. Banyak caranya ya, bukan hanya ngaji saja, bukan ya, banyak caranya ya. Salam ya. Mungkin itu aja ya sebagai pengisi daripada kekosongan ya. Ya barangkali sedikit. Tadi mengenai hibah, kan kalau hibah itu anak itu suka-suka orang tua ya. Iya. Nah itu kalau hibah itu berupa hukum Islam misalnya seperti warisan lebih bagus kali ya. Enggak juga Pak. Laki-laki 2 kali perempuan. Itu ya itu. Kalau orang tuanya udah nggak ada, itu waris.
hibah tapi bentuknya seperti waris. Enggak, kalau hibah beda. Makanya aktenya juga beda, Pak. Akte hibah, akte waris. Formulanya gitu. Ya hitungannya gitu. Oh, enggak, kalau hibah mah terserah. Kalau hibah kan pemberian. Suka-suka. Kalau waris memang ada aturan tertentu di Al-Qur'an. Tapi kalau hibah kan orang tua masih ada. Iya. Ini ngasihnya Bisa main gitu. enggak, tetap cewek setengahnya dari cowok gitu. Ya boleh. Boleh aja. Boleh. Artinya jaga-jaga. Artinya hartanya harta bersama kan ya. Menghindari apa ngiri-ngiri gitu kan. Iya. Ya, sirik-sirik. Itu mah tergantung orang tuanya. Iya. Kalau masih ada namanya hibah kalau masih ada. Kecuali udah meninggal. Iya. Kalau misalnya dia udah meninggal, waris. Makanya dalam pembuatan akta hibah dengan akta waris juga beda, Pak. Lebih mahal akta waris. Iya, lebih mahal akta waris. Iya, kalau akta hibah lebih murah. Sertifikat lebih mahal ya. Sertifikat Sertifikat PTSL mah gratis. ya. Nggak bayar. Kurang 8 juta. Ya mungkin itu saja ya. Sebagai pengisi kekosongan. Waduh. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita kaji, untuk diri kita ya. Bukannya keilmuan itu mah ya, kajian buat diri kita masing-masing ya. Iya, jadi sesuai dengan ayat yang tadi ya, muhasabah diri ya, muhasabah diri ya. Jadi untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, penyampaian dari guru kita bahwasanya satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita di dalam dunia, dan sesungguhnya waktu itu adalah bagi orang-orang merugi, asli demi waktu dalam hati kita menjadi orang-orang yang merugi. Lalladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mengisi waktu kita dengan kebaikan dan ibadah kepada Allah SWT. Baik, kita tutup saja sementara. Nanti sambil ngopi kita langsung tanya-tanya santai. Ya. Baik, kita tutup. Sallallahu ala Muhammad